Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati fillah, seluruh keluarga besar pesantren terpadu Al-Kahfi, khususnya kepada santriwan santriwati yang sampai saat ini masih tetap belajar di rumah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kalian semuanya. Ikhwati fillah, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya kita tumbuh dari kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nanti di alam akhirat, kita akan mendapatkan catatan amal kita. Apakah itu catatan baik atau itu catatan buruk. Maka sebelum kita melihat catatan kita, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beramal di dunia ini, maka perlu kita siapkan semuanya dari sekarang dan saat ini. Ikhwati fillah, kita melihat bahwa di bulan suci Ramadan ini kita mendapat musibah, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pandemi COVID-19. Semua warga, semua penduduk di dunia ini merasakan dan terdampak oleh hal itu. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh santriwan santriwati yang sedang belajar di rumah, yang sedang melaksanakan ibadah puasa di rumah, bagaimana kita bisa memaksimalkan rutinitas kita dalam menghadapi atau menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal kita, dengan memperbanyak catatan-catatan hasanah kita, yaitu dengan melawan hawa nafsu kita. Ketika kita di rumah, ketika kita stay at home, banyak sekali cobaan, godaan yang mengajak kita kepada menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya nanti ketika Ramadan sudah pergi, kemudian berganti tahun, kemudian sampai kita dewasa, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita akan rugi karena catatan hasanah kita ternyata sedikit. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan peran kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita, sehingga kita bisa memperbanyak amalan-amalan itu dari sisi kuantitas. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan dari sisi kuantitas, kita memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian nanti kalau masih berlanjut, berarti banyak kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan, yaitu dengan mengalahkan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Setelah itu sudah terlampaui, baru kita masuk ke fase yaitu bagaimana kita bisa menjadikan amalan-amalan ini berkualitas. Amalan berkualitas yaitu dengan salah satunya ikhlas. Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada niatan bahwa ketika kita melaksanakan ini adalah untuk si fulan, untuk guru saya, untuk orang tua saya, karena saya sedang dilihat. Bukan untuk itu. Ketika itu dilaksanakan dengan niat bukan lillah, maka kita tidak akan mendapatkan catatan kebaikan nanti di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan, ketika seseorang atau golongan orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah kamu manfaatkan dari kenikmatan yang telah aku berikan? Seseorang menjawab bahwa saya gunakan waktu dan kekuatan yang engkau berikan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jawab, kadzabta, kamu berbohong. Kemudian orang itu diseret ke neraka. Golongan yang kedua juga sama.
Apa yang telah saya berikan dari kenikmatan ini engkau gunakan untuk apa? Ya Allah, nikmat-nikmat yang engkau berikan itu saya gunakan untuk belajar Al-Quran, membacakan Al-Quran. Kemudian Allah jawab, kadzabta, engkau berbohong. Kemudian diseret golongan itu karena bahwa ketika dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu supaya dianggap dan disebut sebagai qori. Golongan yang ketiga yaitu ketika ahlul ilmi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang engkau gunakan dari kenikmatan yang aku berikan? Orang tersebut menjawab, saya gunakan waktu dan kesempatan yang engkau berikan itu untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, dan bermanfaat buat umat. Kemudian Allah jawab, kadzabta, engkau berbohong. Nah, dari kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwa apa yang sudah kita tumpuk dari amal kita, belum tentu itu nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat. Makanya setelah step pertama, langkah pertama adalah untuk memperbanyak amal kita, mengalahkan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menjadikan amalan-amalan ini menjadi berkualitas dan bernilai. Sehingga ketika kita diberikan catatan kebaikan kita lewat tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat bahwa catatan-catatan ini, amal-amal ini memang diterima oleh Allah karena adanya salah satu, yaitu tadi keikhlasan. Amal ini dilaksanakan lillahi ta'ala, tidak ada niatan yang lain. Makanya bagaimana cara kita untuk tetap ikhlas? Bagaimana cara kita memanage supaya kita ketika beramal, ketika beribadah itu bisa lillahi ta'ala? Yang pertama tentu belajar. Kita muhasabah diri kita ketika kita mau beramal. Ini amal kita itu mau untuk siapa? Kenapa kita beramal? Jadi ketika kita mau sholat sunnah, kita ini sholat sunnah lillah atau karena ada orang tua kita, atau karena ada orang lain, atau karena ada teman kita yang melihat sehingga kita melaksanakan amalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita kembali ke materi akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat, yaitu sifat al-basir, al-alim, bahwa Allah zat yang maha mengetahui, melihat, menyaksikan semuanya. Ini kita tumbuhkan dalam diri kita. Maka ketika kita beramal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, maka ketika itu selalu kita tumbuhkan dalam setiap aktivitas kita, dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, maka kita akan mencoba untuk meniatkan bahwa Allah ketika mengetahui saya akan beramal ini adalah lillah, bukan untuk teman kita, bukan untuk saudara kita, bukan karena ada orang lain melihat kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi materi ini singkat, berkaitan dengan yang pertama memperbanyak amal, yaitu dengan mengalahkan hawa nafsu. Kemudian yang keduanya bagaimana kita bisa beramal ikhlas supaya amalan-amalan ini memang bernilai di sisi Allah. Dan yang terakhir yaitu lawan dari ikhlas adalah riya, atau dalam bahasa lain disebut syirik as-sughar. Bagaimana cara kita menjauhi ini? Maka kembali ke materi yang kedua tadi berkaitan dengan ikhlas. Kalau ikhlas ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, maka kita akan terjauh dari riya atau syirik asghar ini. Tapi kalau seumpamanya niatan kita belum bisa menghadirkan keikhlasan dalam diri kita, maka amalan ini adalah untuk orang lain. Berarti kita telah melakukan riya, atau kita tidak bisa terhindar dari riya. Untuk itu di bulan suci Ramadan ini kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan, sehingga kita bisa maksimal dan banyak
amalan dan ibadahnya. Kemudian yang kedua juga Allah memberikan keikhlasan kepada kita sehingga amalan-amalan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.